Selamat sore semuanya. Masih lemas ini, kayaknya masih ada muka-muka bantal tadi siang ini. Selamat sore semuanya. Oke, puji Tuhan kita bisa berkumpul hari ini, di mana kita akan memuji memuliakan Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, mari saya ajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini, di detik ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau menghadap tahta-Mu, kami mau beribadah kepada-Mu, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kasih Tuhan selalu nyata bagi kita, menyertai kehidupan kita hari lepas hari hingga saat ini. Untuk itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan satu lagu Sukacita Surga. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ku mau dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Disilakan untuk kita sekalian untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk berefleksi, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk berefleksi sejenak. Mungkin dalam keseharian kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Atau mungkin di dalam keluarga kita, tanpa kita sadari, kita menyakiti hati anggota keluarga kita. Atau mungkin di lingkungan tempat kita kuliah, tempat kita bekerja, atau dimanapun kita berada, kita menyakiti hati sesama kita. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang baik, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hidup kami yang tidak sempurna. Tuhan, mungkin dalam kehidupan kami selalu melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki. Kami selalu hidup sesuai keinginan daging kami. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kasih pengampunan-Mu dapat kami rasakan, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami dapat Engkau pakai untuk menjadi pelayan-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Bapa yang Mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku
berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Sungguh luar biasa Tuhan kita yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saat ini kita akan dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Haskar Lianus Pasang. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan kita menyanyikan lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus Kau hadir di sini.
sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-25. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-25. Sementara Alkitab kita terbuka, mari kita berdoa. Seperti lagu yang baru kami nyanyikan, Bapa di surga, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah penolong yang diutus oleh Bapa kami untuk menyertai, untuk mengajar, dan untuk membuka hati kami sepenuhnya mendengarkan Engkau yang setiap saat rindu berbicara, berkomunikasi dengan kami. Untuk itu dalam ibadah kami yang kedua pada sore hari ini, kami membuka hati kami bagi Roh-Mu. Kami membuka hati kami untuk menyembah-Mu. Kami membuka hati kami untuk dipenuhi Roh-Mu. Jamah dan penuhi kami. Dan dengan kuasa ilahi yang maha tinggi, berbicaralah kepada setiap kami. Dan hamba yang Tuhan pilih untuk berbicara pada sore hari ini, urapi dengan Roh Kudus sehingga mulut bibirnya boleh hanya mengatakan kebenaran firman. Dan kami semua yang hadir dalam ibadah ini tidak hanya diberkati tapi digerakkan oleh Roh Kudus
untuk berkomitmen menjalankan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk menjangkau dan menjamah banyak orang yang belum mendengarkan dan belum percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-25 secara berbalasan. Saya akan mulai membaca ayat yang genap. Bapak Ibu silakan lanjutkan dengan yang ganjil. Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang diberitakannya itu. Karena itu sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar. Namun sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka. Namun Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan semoga Ia mengampuni niat hatimu itu. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu. Ya, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita adalah Injil menembus batas dan kuasa Roh Kudus bukan untuk dijual. Bapak Ibu, ada satu traktat kecil dikeluarkan oleh Matthias Media di Australia dan digunakan di berbagai belahan dunia. Teman-teman dari Terang Nusa pasti tahu dan kita juga pasti pernah mendengar yang namanya 5 hukum rohani yang sering dipakai dalam penginjilan. Nah, 2 ways to live. Slide berikut. Ya, 2 ways to live. 2 ways to live ini dikeluarkan untuk menjadi bahan penginjilan.
tapi sekaligus menjadi bahan untuk memastikan bahwa setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetap setia dan betul-betul menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi. Nah, intinya dari 6 langkah yang disebutkan dalam Two Ways to Live ada 2. Perhatikan Bapak Ibu, di sebelah kiri adalah cara yang pertama, itu cara kita. Nah, perhatikan di lingkarannya, cara kita atau cara manusia lama, kita dan mahkota di atasnya. Jadi kita berjalan dengan menolak Allah. Kita berjalan dengan cara kita. This is my life. Ya, kita menjalani hidup dengan cara kita sendiri. Hubungan dengan Tuhan itu rusak. Ya, sehingga jangan ditanya doa atau gereja. Ya, jadi kita jalan dengan cara kita, kemudian hidup menghadapi kematian dan juga penghakiman yang akan terjadi. Nah, bagian yang kedua, kalau kita lihat sebelah kanan, terjadi perubahan besar. Orangnya sama, tetapi perhatikan mahkotanya itu digantikan dengan J, yaitu Jesus. Intinya bahwa ini adalah cara baru Tuhan, yang harusnya setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus menjalaninya. Dan kita kenal dengan manusia baru atau ciptaan baru di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Di situ difokuskan bahwa setiap orang harusnya mempertuhankan Kristus di dalam setiap aspeknya. Mau di kampus, mau di rumah, mau di jalan, mau di angkot, Kristus adalah Tuhannya. Jadi pribadi kita, kuasa kita lepaskan, ya. Nah, kemudian bergantung pada kematian dan kebangkitan Kristus. Kemudian juga menerima hidup baru dan juga memiliki hidup yang kekal. Two ways to live. Cara lama dan cara baru. Pertanyaannya adalah, kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dipilih, ya, Bapak Ibu ada di mana? Di cara lama atau cara baru pada saat ini? Sudah di cara hidup baru atau masih dalam cara hidup yang lama? Tidak usah dijawab, silakan nanti dijawab. Pertanyaan yang kedua adalah, ada banyak tokoh yang nanti akan kita lihat dalam bacaan kita, ya. Ada Filipus, ada Yohanes, ada Petrus, ada orang banyak, ada Simon si tukang sihir. Kira-kira siapa di antara mereka yang masih ada dengan cara kita, manusia lama, dan siapa yang sudah di dalam cara baru Tuhan, manusia lama? Karena perbedaan keduanya yang menentukan apakah Injil itu bisa menembus batas-batas. Ya, seperti tema kita pada saat ini. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita akan pelajari 3 kebenaran penting. Saya baginya menjadi 3. Yang pertama adalah dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Ya, next slide, ya. Orang percaya pergi menembus batas. Di bacaan kita perhatikan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4, kita perhatikan bahwa dibuka dengan mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah, siapa mereka itu? Ya. Nah, jawabannya ada di bacaan sebelumnya, yaitu pasal 8 ayat 1b. 1b mengatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Nah, di bacaan sebelumnya, di Kisah Para Rasul pasal 7, kita lihat bagaimana Stefanus memberikan pembelaan terhadap keyakinannya terhadap Injil. Dan bagaimana dia secara demonstratif mengatakan bahwa dia melihat surga. Kemudian mahkamah agama menghukum dia, menghukum mati dengan cara dirajam, dilempar batu. Dan sejak saat itu, dengan provokator Saulus, ya, kita baru mengalami demo dengan provokator-provokator. Saat itu provokatornya adalah Saulus, yang kemudian bertobat menjadi Paulus. Dia dari situ menyeret orang-orang, dan karena penganiayaan yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka mereka kecuali rasul-rasul meninggalkan Yerusalem. Orang-orang itulah
Yang dalam bacaan kita di ayat yang keempat mengatakan mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Bapak Ibu perhatikan, karena penganiayaan, karena ketidaknyamanan, orang meninggalkan Yerusalem, meninggalkan rumahnya untuk pergi. Dan apa yang terjadi dengan mereka pergi? Kalau kita perhatikan di Alkitab kita, Bapak Ibu, turunnya Roh Kudus, ya. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi mandat Tuhan Yesus, mandat penginjilan itu terjadi ketika orang mengalami penganiayaan. Ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya yang hidup dalam kenyamanan pada saat ini. Terlalu sering kita hidup dalam kenyamanan sehingga kita melupakan bahwa ada mandat. Ketika Roh Kudus turun, kita diutus untuk pergi ke Yudea, dari Yerusalem ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lingkungan yang terkecil, lingkungan yang terbesar dan makin besar harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan selalu dilihat sebagai sesuatu yang bentuknya hukuman dari Tuhan. Sehingga kita berdoa, Tuhan lepaskanlah penderitaan ini dari kami. Seharusnya dengan melihat dan belajar dari jemaat mula-mula yang dianiaya, yang menderita, kita berdoa kepada Tuhan, apa maunya Tuhan dengan kesulitan, dengan penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena ternyata ketika penderitaan itu mereka alami, mereka pergi. Tapi mereka tidak hanya membawa kesakitan, mereka membawa Injil Kristus dan memberitakannya di kota-kota di mana mereka kunjungi. Penderitaan harusnya membawa kita keluar dari zona aku, keluar dari zona nyaman kita, karena Tuhan punya maksud. Perhatikan, karena penganiayaan yang dialami di Yerusalem, maka mandat Tuhan Yesus, ya mandat yang pertama itu ada di Matius pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu pun tidak banyak orang yang melihatnya sebagai mandat yang harus dilakukan. Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus sudah turun, dan kamu akan menjadi saksiku, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, mengapa? Dan apa yang terjadi dengan orang-orang di Yerusalem yang sudah percaya kepada Yesus Kristus? Mereka menderita, mereka dianiaya, tapi justru mereka memberitakan Injil. Tapi pertanyaan yang kedua yang seharusnya menggelitik setiap kita adalah, kenapa mereka justru pergi kepada orang-orang yang membenci mereka? Dan mereka benci. Ya, orang Samaria dengan orang Yahudi itu sangat bertolak belakang. Kalau ketemu mereka saling menghindar. Kenapa? Karena orang Yahudi menuduh bangsa Samaria atau orang Samaria itu adalah bangsa yang ras dan agamanya tercemar. Karena apa? Karena mereka terdiri dari campuran orang Yahudi dan pendatang setelah Syria itu menaklukkan Israel bagian utara pada Asyur, ya, Asyur pada tahun 722, dan untuk menguasai daerah itu Asyur membawa pendatang-pendatang dan tinggal di Samaria dan sekitarnya, sehingga mereka kawin-mawin, dan itu menyebabkan agama Yahudi itu tidak lagi murni. Bahkan mereka tidak mau datang menyembah Tuhan di Yerusalem. Mereka bikin bait Allah sendiri, tempat pemujaan di gunung Bukit Gerizim. Nah, sehingga bangsa Israel sangat benci kepada mereka. Tapi Tuhan Yesus sendiri ketika masih melayani di Yohanes pasal 4, dia pergi ke Samaria. Karena dia mengasihi orang-orang Samaria. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mengapa itu bisa terjadi? Kita perhatikan contohnya adalah Filipus. Nah, Filipus yang kita baca di ayat yang kelima, ya pasal 8 ayat kelima, Filipus pergi dari suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Filipus ini bukan murid Yesus. Filipus ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 itu disebutkan sebagai seorang dari 7 yang dipilih untuk melayani janda-janda miskin dan seterusnya.
Karena pelayanan gereja tidak menjangkau mereka. Dan Filipus serta 6 kawannya dikategorikan sebagai orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Jadi Filipus adalah seorang yang penuh roh, orang yang baik dan penuh hikmat. Dan Filipus inilah yang bersama dengan jemaat lain dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem, pergi ke Yudea, Samaria, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sangat menarik. Karena Filipus ini menurut saya masuk dalam kategori way to live yang kedua. Dia hidup dengan cara Tuhan, bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Termasuk ketika penderitaan dialami, dia justru pergi memberitakan Injil. Ayat yang kelima di sini mengatakan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika orang banyak, perhatikan ayat 5, ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diakannya, mereka semua memperhatikan dan seterusnya. Kita baca bahwa kota itu penuh dengan sukacita di ayat yang ke-8. Karena pemberitaan, karena penyembuhan, karena tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh seorang Filipus yang penuh roh dan hikmat. Dan mau pergi karena mengikuti perintah Roh Kudus. Maka kota tempat Filipus melayani penuh dengan sukacita. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara? Pertanyaannya adalah bagaimana Injil mentransformasi kehidupan kita? Apakah sungguh-sungguh kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan setelah menjadikan Tuhan sebagai dan Juru Selamat, apakah kita mau pergi untuk memberitakan firman-Nya bagi orang-orang yang belum mengenalnya? Bapak Ibu, ada satu buku yang sangat menarik, judulnya Share the Gospel, Build Your Skill and Confidence in Talking About Jesus, dikarang oleh Tony Payne. Dia mengatakan begini ketika di pembukaan bukunya. Setiap kita tahu bahwa ada amanat agung untuk pergi. Tapi sebagian besar orang Kristen seolah-olah itu hanya buat pendeta yang dibayar, penginjil atau misionaris yang digaji. Not for me. Bahkan kita kadang-kadang sering merasa bahwa saya tidak cukup pintar. Pertanyaannya, sudah berapa tahun kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita dibaptis? Di sini, begitu ya. Sudah berapa lama kita terlibat di dalam pelayanan? Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, di situ ada assessment. Saya juga mengikuti assessmentnya, karena itu bahan kuliah saya waktu sekolah teologi ya. Dan dari 8 indikator saya kena semua. Saya tidak confidence untuk pergi, begitu ya. Saya takut salah ngomong, tadi ngomong dengan Pak Titus, salah ngomong nanti jadi problem buat gereja. Dan banyak sekali alasan yang bisa kita gunakan untuk menjustifikasi bahwa bukan saya, para misionaris lah yang pergi melakukan itu. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, buka 2 Korintus pasal 5, ayat 14 sampai 21. Buka 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai 21. Ini akan menempeleng kita semua. Kenapa kita tidak pergi? Ya, 2 Korintus 15 ayat 14 sampai 21. Perhatikan. Yang pertama, ayat yang ke-14, sebab kasih Kristus menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai mereka. Yang menguasai kita apa? Kasih Kristus, kasih terhadap materi atau apa? Ya, Rasul Paulus mengatakan kasih Kristus yang menguasai kami. Kemudian ayat selanjutnya, Kristus telah mati, ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Harusnya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup untuk Kristus yang sudah mati, menggantikan kita. Ya, itu ayat yang ke-15. Ayat yang ke-16, perhatikan. Sebab itu, karena Kristus sudah mati buat semua orang, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Ini seringkali kita lakukan. Dia cantik, dia ganteng, dia slim, dan seterusnya gitu ya. Tapi kita tidak melihat dari kacamata bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang juga butuh keselamatan.
Rasul Paulus sangat menekankan bahwa kami tidak lagi menilai menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi. Perhatikan ayat 17. Ini ayat hafalan saya, karena ketika saya di sini, di KAI Pengadilan, ini diberikan pendeta kepada saya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. New creation. Yang lama sudah berlalu, ya, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya manusia lama kita tinggalkan dan kita bergerak menjadi manusia baru. Seperti two ways to live. Hidup dengan cara Tuhan. Menjadikan Dia Tuhan atas seluruh aspek hidup kita, bergantung pada pimpinan Roh Kudus dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya skip saja dan perhatikan ayat yang ke-21. Ayat ke-21 mengatakan, ayat 20. Jadi, ya, kami ini utusan Kristus. Sebab Allah menasihati kamu dengan perataraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi hanya duta-duta Kristus, hanya duta besar yang mampu mengatakan itu. Karena dia tahu persis siapa Yesus Kristus dan seterusnya. Saya punya teman seorang duta besar, sekarang duta besar di Belgia. Dan ketika ketemu, saya tanya, Pak Dubes, sebetulnya tugas Bapak apa? Waduh, panjang, tapi saya singkat aja Pak Haskar. Tugas saya adalah mewakili Indonesia. Jadi orang melihat Indonesia dengan melihat saya. Tidak perlu ke Indonesia. Oh ya? Jadi Bapak tahu semua bahasa? Enggak juga. Tapi kalau ada acara-acara saya pakai baju Batak, baju Jawa. Dan saya ceritakan bahwa kami culturally very rich. Ya, dan seterusnya. Dan kesatuan Indonesia itu justru terjadi karena kami sangat beragam. Oh bilang, Bapak ngomong gitu iya. Dan banyak orang tidak percaya, tapi pada akhirnya dalam dialog bersama dengan Pak Dubes dia mengatakan, banyak orang tidak hanya tertarik, tapi mereka bilang kami mau ke Indonesia. Karena negara kami sukunya cuma satu, tapi bentrok melulu begitu ya. Di negara Bapak sukunya begitu banyak. Jadi Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara, Paulus mengatakan kepada mereka bahwa kami adalah utusan-utusan Kristus. Seorang utusan tahu persis siapa yang diwakilinya. Dan itu seharusnya juga menjadi pegangan kita semua bahwa kita setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah utusan-utusan Kristus. Bapak Ibu, 13 tahun yang lalu saya pindah perusahaan. Dan sekarang di perusahaan yang sekarang, Sinarmas. Ketika saya pindah, ada banyak cerita yang beredar. Pak Haskar mau begini-begini dan seterusnya. Kenapa udah enak di perusahaan lama, perusahaan asing, kenapa mau pindah di perusahaan Indonesia dengan tantangan yang beragam begitu. Saya dikuatkan oleh Bapak Rohani saya. Dan dia mengatakan begini, Haskar, now I send you, God send you to be a missionary in Sinarmas. Saya menangis dan dia kuatkan, dia bilang, kamu tidak harus seperti saya, pergi meninggalkan Inggris, tinggal di Indonesia, menjadi misionaris, ya, belajar bahasa Indonesia dan seterusnya. Karena sekarang Tuhan sendiri bisa mengutus banyak orang ke tempat kamu. Dan betul di perusahaan kami ada beragam bangsa, beragam suku dan seterusnya. Dan doa saya ketika pertama kali duduk di bangku di kursi yang diberikan kepada saya, sampai sekarang masih sama. Tuhan, saya misionarismu di tempat ini. Tolong saya yang lemah ini untuk mengambil keputusan yang tepat. Untuk berbicara dalam nama Tuhan. Sehingga siapapun yang berjumpa dengan saya boleh melihat Tuhan. Dari cara saya berbicara, saya berkata-kata, dan integritas saya di dalam menjalankan tugas saya di perusahaan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, saya bersyukur. Karena dengan kehadiran di tempat seperti yang khusus gitu ya. Tidak semua orang melihatnya sebagai sebuah hal yang menarik begitu. Tapi saya melihat ada begitu banyak orang berjumpa, saya tidak bisa mengatakan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang memiliki kesempatan interaksi dengan saya
Dan saya mengatakan bahwa saya adalah duta besar. Termasuk rekan-rekan kerja Kristen, saya bilang, saya adalah misionaris di tempat ini. Doakan saya dan tolong saya supaya saya tetap mengemban mandat sebagai misionaris di tempat ini sampai kehendak Tuhan mengakhiri pekerjaan saya di tempat ini. Bapak Ibu, Paulus sudah mengatakan itu. Kami adalah utusan-utusan Kristus. Kita saat ini adalah utusan-utusan Kristus. Kita adalah duta besar Allah, misionaris Allah di kampus. Ya, tadi bicara dengan Pak Titus, sekarang pelayanan, nanti Pak Titus akan cerita, ya lintas usaha seperti apa pelayanannya. Mahasiswa adalah duta besar Tuhan di kampus. Kita yang sudah bekerja, kita adalah duta besar Tuhan di tempat di mana kita bekerja saat ini. Ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, setiap kita, ya. Dan siapa yang punya panggilan untuk pergi menjadi misionarisnya, jadikan diri kita sebagai misionaris, dan itu akan menempatkan kita sebagai orang percaya seperti Filipus dan banyak orang percaya di Yerusalem yang pergi menembus batas. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria, orang yang membenci mereka. Dan setelah mereka hadir di sana, ada sukacita besar karena mereka melihat mujizat, mereka melihat tanda, dan mereka melihat siapa Mesias yang seharusnya disembah. Bapak Ibu, itu bagian yang pertama, orang percaya pergi menembus batas, ya, batas ras, batas agama, batas macam-macam yang harusnya itu terjadi ketika kita betul-betul hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mari kita buka bagian kita, ayat yang ke-9 sampai 13, kemudian ayat yang ke-18 sampai 24. Yang kedua adalah hidup sebagai manusia lama itu menghambat penyebaran dari Injil itu sendiri. Bapak Ibu, menarik kita perhatikan di bacaan kita, ya, ada peralihan dari Filipus dan narasinya berpindah ke Simon. Perhatikan ayat yang sebentar. Ya, perhatikan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, di kota itu ada seorang bernama Simon yang sejak dahulu telah melakukan sihir dan menakjubkan rakyat Samaria serta mengaku sebagai orang besar. Dia tukang sihir, bacaannya ada di sana, maaf terlalu kecil, menakjubkan orang Samaria dan dia mengaku sebagai orang besar. Ayat 10-11, perhatikan bacaan kita. Semua orang mengikuti dia karena dianggap dia adalah kuasa Allah. Ya, saat itu kuasa Allah itu mirip dengan Mesias. Dia adalah Mesias yang kita nanti-nantikan. Karena dia lakukan mujizat dan banyak orang mengikuti dia. Tapi perhatikan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, semua orang setelah mendengarkan Filipus berbalik mengikuti Filipus. Setelah Filipus memberitakan Injil dan dalam nama Yesus. Tapi bukan cuma mereka mengikut, tapi dibaptis. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, menarik ayat 13, perhatikan. Simon sendiri juga percaya. Dan sesudah ia dibaptis, ia senantiasa bersama Filipus. Dan takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat menarik buat kita bedah. Yaitu bahwa Simon sebetulnya sudah percaya, tapi masih hidup di dalam manusia lama. Perhatikan di dialog yang terjadi antara Filipus dengan Simon, ya, selanjutnya sebentar di ayat yang ke-18. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka, ya, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya aku menumpangkan tangan di atas seseorang dan ia menerima Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Simon ini melambangkan manusia lama. Dia sudah dikatakan dibaptis, sudah percaya, ikut Filipus kemanapun Filipus pergi. Tapi ketika dia melihat kesempatan, orang atau Filipus menumpangkan tangan, kemudian juga Yohanes dan Petrus menumpangkan tangan,
Orang terima Roh Kudus, dia bilang, saya juga mau. Bahkan dia mau memberi uang kepada para rasul untuk mendapatkan. Bapak Ibu, bukankah kondisi kita pada saat ini juga seperti itu? Semua ada harganya dan bisa dibeli. Betul? Ada yang mengatakan termasuk di buku Share the Gospel, Tony Payne mengatakan bahwa kadang-kadang kita membeli mandat itu dengan mengatakan bahwa saya sudah memberikan persembahan besar ke gereja, sehingga pendeta, guru Injil, dan para penginjil lah yang harus melakukan mandat. Jadi bahasa dia agak kasar. Kita mensubkontrakkan mandat Yesus untuk pergi melakukan penginjilan. Saya hampir pingsan waktu mendengarkan kata-kata itu. Karena kita di bisnis, subkontrak artinya memberikan hak kepada orang lain, ditandatangani gitu kan. Kau lakukan tugasmu, selesai baru saya bayar begitu. Gitu ya. Nah, ternyata di dalam penginjilan hal itu seringkali digunakan oleh banyak orang. Dengan alasan bahwa dia sibuk. Dia punya prioritas yang lain. Punya agenda tersendiri untuk dijalankan. Nah, motivasinya Simon, ya, idenya bagus. Dia mau mendapatkan kuasa untuk ketika dia tumpang tangan, orang terima Roh Kudus. Tapi motivasinya salah. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, dia adalah tukang sihir. Betul? Dan dia dapat uang banyak dengan kemampuan sihirnya. Orang ikut dia. Nah, dia melihat ada peluang bisnis dengan penumpangan tangan, sehingga dia mau bayar, mendapatkan hak untuk menumpangkan tangan. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi adalah kita perhatikan ayat yang ke-20. Teguran dari Petrus kepada Simon begitu keras, ayat 20. Namun Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Lu pikir lu bisa beli karunia Allah dengan uang? Karunia itu kan pemberian Tuhan. Namanya juga anugerah. Betul ya? Harusnya Simon tahu itu. Orang dia ikut Filipus kemana-mana. Dia udah dibaptis, udah disidi gitu ya. Mungkin udah pelayanan kemana-mana gitu. Tetapi kenapa dia masih punya pikiran seperti itu? Ditegur keras oleh Petrus. Kemudian ayat 21, hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Men. Seringkali seolah-olah kita ini very religious gitu ya. Tapi yang lihat hati dan pikiran kita kan hanya Tuhan. Orang lain hanya lihat penampilan kita, wah Pak Askar keren kali hari ini baju batiknya. Tapi kan gak tahu isi hati saya, betul? Ya. Atau kalau ke kantor ada acara tertentu kita pakai jas gitu. Keren banget gitu. Tapi gak tahu isi hatinya kan. Yang tahu kan hanya Tuhan. Dan ditegur loh, hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Lihat hati kita di hadapan Allah. Tidak peduli urusan orang, kan orang gak ada urusan dengan kita. Ya, hati kita orang gak tahu. Dan ayat 22, bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah, semoga ia mengampuni niatmu itu. Jadi dia tidak hanya dimarahin, ditegur, tapi Petrus yang baik hati itu mengatakan bertobatlah. Nah, perhatikan ayat 23. Ya, masalah Simon sebenarnya di sini. Dia memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Iri hati yang pahit, beberapa penafsir mengatakan iri terhadap Filipus. Karena sebelumnya orang berbondong-bondong ikut dia. Tiba-tiba orang berbalik arah nggak ikut dia dan dia jadi pengikut. Itu sakit. Ya. Itu manusiawi. Kalau itu terjadi, kita punya follower banyak, tiba-tiba pindah, followernya ngikuti teman kita. Sakit hati nggak? Sakit kan? Sakit hati nggak? Ya, sakit hati. Nah, itu pahit, ya. Dan dia akan selalu mencari cara untuk ngambil alih, ya, mengembalikan pamornya, mengembalikan ketenarnya. Tetapi bagian yang kedua di sini dikatakan mendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Bapak Ibu, setiap kita punya kesukaan-kesukaan tertentu yang orang lain nggak tahu. Kecanduan. Seringkali kita hanya menuduh orang kecanduan narkoba sebagai orang kecanduan.
Tapi kita lupa bahwa kita punya kecanduan-kecanduan tertentu, betul? Kecanduan terhadap film, kecanduan terhadap macam-macam, you name it lah. Semua tahu. Dan itu yang mengambil alih kuasa dalam diri kita. Kita dikontrol oleh kecanduan-kecanduan itu. Dan yang dikatakan, bertobat dari kejahatanmu. Karena itu yang membuat kita tidak lurus di hadapan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena motivasi kita itu menutupi hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak mau Tuhan tahu, kita nggak berdoa. Betul ya? Kita menghindari. Harusnya bertobatlah. Dulu, ini kan lagi enak nih, lagi nyaman-nyaman kan? Nah, ini yang terjadi. Bapak Ibu, tapi kita bersyukur. Perhatikan ayat 24. Apa tanggapan Simon? Saya waktu baca ini diomongin sama Petrus, mungkin saya marah sama Petrus. Enak aja lu ngomong kayak gitu. Gua kan udah ngikut Filipus, udah pelayanan kemana-mana, gua udah dibaptis gitu ya, udah melayani, udah jadi pengkhotbah gitu kan. Tapi jawabannya menarik loh, perhatikan ya. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu. Petrus bilang, terkutuk kau dengan uangmu kan? Kalau terkutuk kau dengan uangmu itu game over itu. Kalau itu betul-betul terjadi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Simon adalah bentuk kerendahan hati dan komitmen untuk bertobat. Pertanyaannya adalah, apa pelajaran dari Simon, si tukang sihir, yang masih hidup dalam manusia lama, sampai ditegur oleh Petrus bagi kita pada saat ini? Ternyata Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa hidup sebagai manusia dan karakter lama itu menjadi hambatan bagi Injil untuk diberitakan. Karena motivasi, ya karena tujuannya berbeda dengan maksud Tuhan. Dan harusnya tulus memberitakan firman itu. Tidak ada motif-motif lain di baliknya. Kita perlu mengikuti Simon yang rendah hati. Doakan saya. Ya. Tegur saya. Mampukan saya untuk keluar dari cara hidup lama saya. Sehingga saya betul-betul bisa menjadi alat Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak ada batasan Roh Kudus untuk bekerja. Tidak ada batas waktu untuk Roh Kudus membuat kita kembali dari cara hidup kita, pikiran kita yang jahat, motivasi kita yang jahat untuk kembali. Karena Tuhan ingin kita semua Bapak dan Ibu sekalian seperti Simon, sungguh-sungguh bertobat dan Injil itu bisa diberitakan. Kalau banyak orang masih hidup di dalam hidup manusia lama, Injil itu tidak akan bisa berkembang. Injil tidak akan bisa diberitakan. Ya, karena terbatas orang yang pergi untuk memberitakannya. Nah, itu bagian yang kedua, hidup sebagai manusia lama menghambat penyebaran Injil. Kita masuk pada bagian yang terakhir. Menerima Roh Kudus adalah prasyarat menembus batas. Ayat yang ke-14, 17 dan juga ayat yang ke-25. Kita perhatikan kembali ayat 14 dan ayat yang ke-17. Di situ Bapak Ibu perhatikan ayat 14. Ketika Rasul-Rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Kenapa diutus? Mereka nggak percaya. Masa sih orang-orang Samaria yang tercemar itu secara ras, secara agama bisa menerima firman Tuhan? Ya udah Yohanes ya dan Petrus pergi ke sana. Nah, kenapa Yohanes terlibat di dalamnya? Atau diutus pergi? Bapak Ibu kalau ingat, di dalam Lukas pasal 9 ayat 51-55, ada satu kejadian di mana orang Samaria itu menolak Yesus. Sehingga pada saat itu Yakobus dan Yohanes, ya Bapak Ibu nanti lihat di Lukas 9, 51-55, Yakobus dan Yohanes bilang gini ke Yesus, Tuhan, kalau Engkau mau, kami bisa menyuruh api dari langit turun untuk membinasakan mereka. Karena menolak Yesus, berani-berani gitu loh. Lu kalau berani tolak Tuhan gua minta api dari langit binasakan. Itu bisa terjadi. Tapi Yesus tidak mengabulkan permintaan mereka. Dan minta mereka pergi, meninggalkan kota itu dan pergi ke tempat yang lain. Bapak Ibu, perhatikan di ayat 15 dan 17 ya.
Yohanes dan Petrus. Keduanya berdoa dan menumpangkan tangan supaya orang Samaria beroleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Mereka menerima Roh Kudus. Nah, ada yang mengatakan inilah Pentakosta Samaria. Betul ya? Kisah Para Rasul 2 adalah Pentakosta Yerusalem. Banyak orang. Dan ini sangat menarik karena dengan Pentakosta di Samaria menunjukkan banyak hal. Bahwa firman Tuhan dan Roh Kudus tidak terbatas bagi orang-orang Yahudi semata. Terbuka bagi setiap orang. Makanya judul khotbah hari ini adalah menembus batas. Ya, para rasul tidak percaya, tetapi dengan mereka menyaksikan sendiri Roh Kudus diterima oleh orang-orang di Samaria, maka ternyata terbukti bahwa Roh Kudus dan Injil itu tidak dibatasi oleh geografi, tidak dibatasi oleh ras, tidak dibatasi oleh agama tertentu. Dan yang lebih menarik Bapak dan Ibu sekalian, perkembangan gereja dan perkembangan Injil, momentumnya muncul ketika orang-orang di Samaria yang setengah Yahudi dan non-Yahudi menerima Roh Kudus. Dan Bapak Ibu, harusnya ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sungguh-sungguh melihat bahwa kita adalah murid Kristus, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Harusnya Roh Kudus itu tinggal di hati dan hidup kita, menguasai kita untuk melakukan banyak hal yang Tuhan inginkan terjadi. Perhatikan hasil dari mereka yang mau mendengarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka untuk pergi, tidak hanya menembus batas-batas geografi, ras dan seterusnya. Ayat 25. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Dan apa? Dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Bapak Ibu, saya ditegur oleh ayat ini. Saya setiap minggu hampir travel. Dan minggu lalu saya di Papua. Kalau ini saya baca dan Roh Kudus betul-betul saya biarkan bekerja. Mungkin saya lebih sempatkan waktu untuk pergi melakukan penginjilan. Tapi yang saya lakukan adalah saya naik sepeda sesuai hobi saya. Kemudian saya pergi tempat-tempat yang ikonik dan saya foto gitu. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kedua rasul ini beda ya. Mereka justru pergi dari kota ke kota dalam perjalanannya untuk memberitakan Injil. Ini luar biasa ya. Dan menarik juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena tidak hanya mereka berdua. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai yang ke-40, Filipus itu sangat patuh terhadap Roh Kudus. Dari Samaria dia diminta Roh Kudus pergi ke perjalanan dari Yerusalem ke Gaza yang sekarang sedang bentrok. Kalau lihat di peta ya atau gunakan Google, itu jaraknya sekitar 120 kilo sampai 150 kilo. Dia ada di Samaria, tiba-tiba dia ada di situ melayani seorang pejabat istana Ethiopia. Baru selesai, terus dibaptis, dia langsung melakukan perjalanan. Ya, di situ dikatakan di ayat yang 40, ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kesaria, bagian utara dilakukan. Jadi perhatikan bahwa syarat Injil itu menembus batas adalah adanya Roh Kudus yang bekerja. Tanpa adanya Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, kita akan bertakhta di atas takhta kerajaan kita masing-masing. Sudah dibuktikan oleh Petrus dan Yohanes bahwa ketika mereka membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupan mereka, maka batas-batas geografi, batas-batas ras, batas-batas agama bisa ditembus. Dan banyak orang mendengarkan Injil, banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, kita diutus ke kampus sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengusaha, sebagai karyawan seperti saya, sebagai ibu rumah tangga. Mari kita membuka hati kita untuk berkomitmen menjalani kehidupan kita dengan cara Tuhan, yaitu bergantung pada Tuhan dan Roh Kudusnya untuk memimpin kita
Sehingga kita menjadi alat Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan, utusan-utusan Kristus. Untuk menembus batas-batas yang dibuat oleh manusia. Sehingga Injil, kerajaan Allah, boleh semakin tersebar dan makin banyak orang memuji Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Titus dari Terang Nusa yang mereka spesialis memberikan pelayanan pemberitaan Injil. Pak Titus nanti akan cerita detail ya, fokus mereka. Kantornya di Bogor dan Pak Titus tadi dari cerita bersedia terlibat bersama dengan kita mahasiswa untuk menjangkau mahasiswa yang diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah kampus yang Tuhan percayakan kepada kita. Pak Titus, silakan. Makasih Pak untuk waktunya. Slide-nya, tolong. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, dan sampai Indonesia ya. Dari tahun 33 masuk Indonesia sebenarnya 1834. Sebenarnya sebelumnya sudah ada, ke Ternate ada, Portugis dan sebagainya ya. Tapi mulainya 1834, khususnya daerah Mandailing. Kalau kita lihat berarti 1800 tahun Injil tidak bergerak. Injil kita tahu menguasai Asia Kecil sampai ke Italia, Spanyol, Afrika Utara. Setelah itu ada Konstantinopel, Konstantin ya, Kaisar Konstantin mendeklarasikan Kristen agama negara itu 305. Selesai di sana, Injil hanya untuk orang Kristen saja. Ceritanya. Jadi kalau kita lihat Injil itu kayak berhenti. Jadi penghambat Injil adalah orang Kristen sendiri sebenarnya. Ya. Harusnya Injil menembus batas. Tapi orang Kristen menghambat Injil. Gereja menghambat Injil. Baru tahun 400-an itu namanya Henry. Itulah gerakan Henry. Soalnya ini gerakan kaum awam semua sebenarnya. Kalau kita lihat tadi korbannya hamba Tuhan, Pak Askar, itu gerakan kaum awam kan. Filipus, mereka itu siapa? Itu kaum awam. Bukan gerakannya para rasul. Para rasul tinggal di Yerusalem untuk melatih saja. Henry itu ceritanya menjangkau Eropa. Itu kaum awam dia. Sekali lagi bukan misionaris, bukan pendeta, bukan pastor. Henry yang menjangkau Irlandia. Itu butuh kira-kira 600 tahun menjangkau Eropa. Dan kita tahu setelah itu perang salib. Injil hanya untuk diri sendiri lagi. Padahal Islam sudah masuk ke Barus itu kira-kira tahun 850. Orang Kristen ribut di antara orang Kristen. Tapi orang Islam sudah menjangkau Barus, Sumatera tahun 850. Wah, 1800 tahun Indonesia belum mendengarkan Injil. Oke, slide berikutnya. Mulai menjangkau khusus suku Mandailing dan Angkola. Kemudian nanti Tapanuli ya. Ini sejarah misi Mandailing. Hasilnya memang ribuan. Nah, mereka Islam sebenarnya. Angkola Mandailing sudah Islam. Ya. Baptisan pertama itu ada 2 orang. Itu ada 2 orang baptisan pertama ya. Itu adalah tentara Padri yang menyerang daerah Tapanuli. Menyerang Sisingamangaraja waktu itu. Ya. Tapi setelah mereka pulang ke daerah Padang Sidempuan, dijangkaulah oleh misionaris pada waktu itu. Misionarisnya dari Ukraina ceritanya. Nah, sekarang Ukraina perang ya. Kalau kita lihat hasilnya ada hasil ribuan yang terjawab. Oke, slide berikutnya. Oke, no mention ya. Sejarah misi Batak ya. Ribuan juga. Saya nggak usah cerita lah ini. Banyak orang Batak dijangkau dan sekarang ada 1 juta. Mungkin lebih ya. Orang Tapanuli dijangkau. Berikutnya, kita lihat berikutnya. Ini sejarah misi Nias. Kalau orang Nias ya, kalau kita lihat itu ribuan. Ya, kita lihat ribuan. Memang awal-awal sedikit, tapi lama-lamanya terjadi. Itulah namanya gerakan Roh Kudus lagi terjadi, Pentakosta lagi, di mana orang diperbaharui lagi. Ya, selanjutnya, nah sudah tahu ini Tunggul Wulung dan Kiai Sadrak, Jawa. Tunggul Wulung itu saya pasukan dari keraton.
Kemudian dia percaya pada Yesus dan beri hidupnya jadi penginjil. Kayak Sadrak belajar dari Tunggulung. 2 bulan lalu saya ketemu cicitnya Tunggulung di Palembang. Dan sekarang dilatih oleh kami untuk menjadi penginjil. Dia cerita, saya cicit dia Tunggulung. Kamu cicit Tunggulung? Saya baru baca bukunya ya yang diterbitkan oleh Reform, oleh Momentum. Saya baru baca itu. Orang Jawa sudah kira-kira 12 juta orang Jawa yang percaya dari hasil pelayanan pribumi. Ya, memang ada misionaris sebelumnya, tapi hasil pelayanan pribumi lebih hebat lagi. Oke, ini sudah terjadi di Indonesia ya, terjadi di Indonesia. Oke, slide berikutnya. Oke, pertanyaannya, apakah Allah yang sama, tetap sama berkarya untuk masa lalu, untuk juga masa kini dan masa akan datang di negeri kita? Itu pertanyaannya. Apakah subkontrak? Latar belakang saya konselor ya. Tapi Tuhan panggil saya menjadi saksi. Agak aneh. Konselor kok menjadi penginjil gimana ya? Itu kayak nggak nyambung. Tapi ternyata bisa. Ya. Allah panggil semua latar kita untuk menjadi saksi Injil. Nah, 3 tahun belakangan ini kami mulai fokus untuk kota-kota. Khususnya mahasiswa kampus. Bagaimana mahasiswa kampus menjangkau kampus? Supaya mahasiswa kampus apa? Dilatih di kampus. Setelah itu apa? Menjadi pegawai negeri. Nah bagus ya jadi pegawai negeri ya. Dibayar oleh negara untuk jadi penginjil. Karena kalau kita nggak mungkin yayasan misi membayar misioner nggak mungkin. Banyak sekali nggak mungkin. Untuk jangkau Indonesia itu puluh ribuan orang. Jutaan orang Kristen harus bergerak untuk menjangkau Indonesia. Nggak bisa 1-2 orang. Misioner sedikit di Indonesia, sedikit sekali. Perlu orang Kristen. Itulah kaum awam. Nah sekarang mulai kami lakukan. Ini contoh-contohnya dulu ya. Silakan. Lanjut. Oke ini di Jakarta. Jadi kami melatih dokter. Dokter kami bawa ke lapangan. Kami bawa ke lapangan ya. Supaya lihat caranya. Kami tidak kirim dokter silakan beritakan Injil. Enggak, itu bahaya sekali. Nanti salah bicara. Nanti menghina agama orang, menghina nabi orang, menghina kitab suci orang. Oh itu bahaya. Berdebat akhirnya kan. Karena biasa mereka akan menghina kita, itu biasa. Ngapain Yesus kamu itu telanjang? Ya, ngapain disebut Tuhan? Kita kan panas juga kan. Apalagi gaya anak muda kan. Waduh, ini akhirnya apa? Pakai apologet, akhirnya merendahkan agama orang. Nah, kami tidak melakukan itu. Jadi kami bawa kaum profesional bersama kami di lapangan dan kami beri contoh dulu. Berulang kali ada pelatihannya. Jadi pelatihan ini ada pelatihan namanya penginjilan yang ramah lingkungan. Nah, ya. Kalau barat itu berdebat, itu biasa di barat ya. Berdebat itu biasa. Kalau di Indonesia, nggak bisa berdebat kita. Kalau berdebat itu namanya apa? Seperti merendahkan orang lain. Jadi ini penginjilan terhormat. Penginjilan yang santun. Tidak mengatakan begini, kalau kamu nggak percaya Yesus masuk neraka. Oh itu nggak santun loh itu. Ya, ambillah Yesus kamu tuh, ambillah neraka kamu. Langsung mereka bilang, ambil saja neraka kamu. Kenapa? Ambillah surga kamu. Tidak apa-apa saya ke neraka. Jadi ini penginjilan ramah lingkungan. Kami bicara tentang pengampunan dosa. Itu topiknya. Temanya pengampunan dosa. Karena umumnya orang, khususnya orang-orang suku-suku di Indonesia ya, setiap hari dia butuh pengampunan dosa. Dengan apa? Wudu. Ya, khususnya Samaria kita ya. Ini Samaria kita ya. Misalnya Sunda ya, Aceh itu Samaria kita. Setiap hari, sejak kecil, mereka sudah diajarkan apa? Bagaimana dosanya diampuni. Bagaimana tenang hidupnya. Jadi kita hantam di sininya. Dengan Injil. Temanya memang Injil nanti. Ya, tapi ada bahan pelatihannya. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini juga ada di KRL ya. Pinggir-pinggir KRL itu ada banyak orang ya yang baru pertama kali dengar Injil. Padahal mereka sudah bertemu orang Kristen. Nah, ini pertanyaannya. Saya kan di Medan lama, jadi saya melatih polisi juga karena saya rindu. Polisi juga menjadi saksi Injil. Ya, saya rindu sekali tentara Kristen menjadi saksi Injil. Dokter Kristen menjadi saksi Injil. Jadi waktu saya latih polisi, dia bilang gini, Amang,
Saya takut memberitakan Injil. Saya juga agak gelitik, kok takut? Bapak pakai pistol. Bapak kan ada pistol. Kok takut? Dia bilang. Saya takut, Amang, kata dia. Takut saya beritakan Injil. Tapi dia bilang apa? Saya tidak takut menangkap penjahat, sekalipun bersenjata. Oke, ini kenapa? Ini apa masalahnya? Masalahnya di mana ini? Dia tidak takut menangkap penjahat yang memakai senjata, tapi takut memberitakan Injil. Masalahnya di mana ini? Ada tahu? Itu keterampilan. Itu masalah keterampilan. Kalau nggak terampil memang nggak bisa. Dia terampil menangkap penjahat dengan senjata. Nah, kalau kita tidak dilatih, terampil memberitakan Injil, memang kita takut. Apalagi saya orang Tionghoa ya. Saya orang Tionghoa, saya takut dulu. Saya takut, betul. Padahal teman saya orang Islam semua kan, saya dari Sumatera. Sejak kecil teman saya orang Islam. SD, SMP, SMA, sekolah semua umumnya orang Islam. Tapi beritakan ini takut sekali saya. Kenapa? Ya karena nggak dilatih saya. Tapi setelah dilatih, nggak takut lagi. Kayak apa hubungan, persahabatan yang kuat sekali. Lanjut, slide berikutnya. Oke, ini di Jakarta ya, teman-teman. Jadi teman-teman kita memberitakan Injil di marketplace ya, marketplace. Lanjut. Oke, ini pelatihan. Jadi sekali lagi pelatihan bukan di kelas. Pelatihan harus di lapangan juga. Jadi katakanlah kalau dari PB lah ya, fakultas apalah. Kalau kami di Medan itu ada kedokteran ya, kemudian USU ya, USU. Jadi kami USU dari Unimed, kami ada beberapa dari mereka. Jadi kami pilih misalnya 5 orang, karena nggak bisa banyak orang bawa juga kan, 5 orang supaya kami dampingi bagaimana caranya menjadi saksi Injil yang ramah lingkungan. Tidak terasa, betul-betul tidak terasa. Mereka tidak rasa kita menginjili mereka, tapi jelas intinya satu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui apa? Melalui percaya pada Yesus yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada bahannya. Bahannya itu cerita sekolah minggu. Adam pertama dan Adam terakhir. Adam pertama kan Adam dan Hawa kan. Yang karena satu kesalahan mendatangkan kematian. Adam terakhir adalah Yesus. Itu 2 tokoh aja tekanannya. Jadi ini cerita sekolah minggu. Orang Islam senang sekali dengan cerita. Kalau apologet, mereka marah kayak gitu. Tapi cerita itu asik sekali. Ya asik sekali. Nah ini pelatihan yang kami lakukan. Jadi lanjut slide terakhir. Jadi kami sekarang ada 5 kota besar tempat pelatihan kami. Ya, Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. 5 kota besar. Kalau yang di Bogor ini ya saya akan bantu. Kalau ada teman-teman mau, saya akan bantu ya. Pas saya tinggal di sini, ada tim saya juga di Bogor. Ya, mereka terus beritakan di sini. Jadi prinsipnya bukan hanya di kelas, tapi di lapangan. Karena hikmat bukan di kelas, hikmat itu di lapangan, mengerti ya? Kita takut, tiba-tiba nggak takut kayak gitu. Misalnya contohnya, ini contoh, pertama kali saya dilatih, takut sekali saya. Doa saya apa? Tuhan biarlah dia yang buka mulut, bukan saya. Aduh, saya takut ya. Saya duduk di samping orang, dia buka mulut. Kamu Kristen ya? Iya, saya Kristen, tapi saya lebih senang disebut pengikut Isa Al-Masih. Saya dengar-dengar katanya dalam Isa Al-Masih ada kepastian keselamatan. Tuhan pakai orang itu buka mulutnya untuk saya bisa menyambung ya, menjembatani. Tapi lama-lama enggak, Tuhan enggak pakai itu lagi. Kamu harus berani sampaikan Injil. Tidak boleh begitu terus ya. Berarti saya penakut kan? Enggak boleh. Harus terlatih untuk itu. Dan saya bersyukur, betul. Kami setiap tahun itu, kami ada tim ya, tim seluruh Indonesia. Setiap tahun ada 40-an ribu orang Islam dengar Injil melalui relasi. Saya melalui relasi ya. Karena orang Indonesia itu suka bicara dan ngobrol. Nggak suka baca buku. Duduk di airport kan sukanya ngobrol kan, bukan baca buku kan. Kita bukan orang barat, kalau orang barat baca buku. Orang Indonesia tanpa berperjanjian langsung ngobrol. Kenalan, sebenarnya orang Indonesia baik sekali loh. Islam di Indonesia itu baik sekali. Dari 40 ribu yang dengar Injil,
Yang marah paling-paling 100 orang. Yang marah ya. Yang bilang jangan kau cerita-cerita Isa Al-Masih. Hanya 100 orang. Tapi biasanya kami anggap kalau marah itu kena kayak gitu. Maksud ngerti ya? Kalau orang marah itu kan kena dia kan. Kami minta maaf Pak, sudah ambil waktu Bapak. Kan kita bicara tentang pengampunan dosa Pak. Bagaimana kepastian akan pengampunan dosa. Kita kan nggak bicara yang gosip dan yang lain. Minta maaf Pak, ya sudah pergi-pergi aja begitu. Itu menunjukkan orang Indonesia baik sekali loh. Khususnya suku-suku. Saya sudah mencoba ya maksudnya ya. Bukan hanya menyuruh orang melakukan. Saya sudah coba di Aceh. Mandailing agak keras Mandailing. Minangkabau agak keras. Apalagi saya orang Tionghoa dia nggak suka. Kayak saingannya. Orang Minangkabau tuh lihat tempat tuh kayak saingan. Kan pedagang semua kan. Udah gak suka. Ya. Tapi orang Aceh suka sama orang Tionghoa. Karena saya suku Hakka. Dia suka. Ya, orang Aceh, kemudian Palembang agak keras. Lampung. Wih, Lampung keras sekali. Benar-benar. Orang Lampung tuh kayak apa? Bilang rasis, mungkin juga. Islam suku lain dia usir di kampung itu. Dia gak suka sekali dengan suku-suku lain. Ya. Madura saya sudah coba, Makassar. Maksudnya tidak apa-apa, saya tidak pernah dipukul orang karena Injil. Tapi prinsipnya harus dilatih dan harus dibawa ke lapangan. Nah, harapan saya kalau ada berapa orang kami akan latih. Enggak perlu banyak orang. Kalau ada 2 orang kami akan latih 2 orang. Nah, dialah yang akan menjadi kayak pelatih untuk yang berikutnya. Ya. Kiranya kesaksian ini menolong kita supaya kita semua kaum awam dipakai Tuhan. Ini pekerjaan kaum awam, bukan pekerjaan pendeta, penginjil dan misionaris. Bukan. Ini pekerjaan kaum awam. Kita semua adalah kaum awam. Makasih Pak untuk firman Tuhannya. Saya senang sekali. Subkontraktor. Waduh, makasih banyak Pak. Terima kasih Pak Titus Lukman. Ya, Bapak Ibu kita juga terus berdoa untuk Terang Nusa ya, biar dipakai oleh Tuhan untuk menginjili, karena masih banyak orang yang belum melihat terang. Dan kenapa namanya Terang Nusa? Harapannya kan supaya Indonesia, Nusa ini semuanya melihat terang lewat kaum awam. Seperti kita, lewat profesi, dari percakapan sehari-hari, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu mari kita masuk doa syafaat. Kita akan berdoa untuk Pak Gideon, untuk proses penyembuhan yang terus berlangsung, keluarga dan kesehatan, perkuliahan dan sekolah ya. Kemudian pekerjaan, yang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja, supaya dipakai Tuhan sebagai misionaris kan. Di tempat kerja, yang cari pasangan hidup. Dan juga kita berdoa untuk gereja kita, supaya terbuka untuk pergi memberitakan Injil dan melatih kaum awam untuk dipakai Tuhan menjadi misionarisnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan memuliakan Engkau Allah Bapa di surga, karena Roh Kudus, kuasa ilahi yang Tuhan utus di hati kami, di hidup kami, adalah kuasa yang terus berkarya. Tolong kami untuk membuka hati kami selebar-lebar dan seluas-luasnya, agar Roh Kudus bertahta di dalamnya. Dan hidup kami boleh dipandu, boleh dikontrol, dihiburkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Sehingga kehadiran kami sebagai utusan-utusan Kristus, sebagai penginjil-penginjilmu, sebagai misionarismu di tengah dunia yang butuh terang dari Tuhan, butuh berjumpa dengan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami semua boleh digerakkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hamba berdoa bagi setiap kami yang hadir dalam ibadah pada hari ini, boleh berkomitmen untuk secara pribadi datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni segala keterbatasan dan kelemahan kami, dan alasan-alasan yang kami gunakan selama ini untuk tidak menerima mandat penginjilan yang Tuhan berikan kepada setiap dan seluruh murid-Mu. Sehingga kami secara pribadi dari hari ke hari semakin dipakai, dibentuk oleh Tuhan. Bahkan diberikan keterampilan untuk bercerita, untuk bercakap-cakap dengan banyak orang. Sehingga banyak orang boleh semakin melihat dan mengalami Tuhan lewat kehidupan dan kehadiran kami dimanapun Tuhan mengutus kami.
Bapa di surga, kami juga sehati bersyukur dan terus berdoa untuk Pak Gideon, saudara kami yang terkasih. Proses penyembuhan dan keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, kami memuji Engkau. Itu juga kami percaya Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan pribadi Pak Gid dan juga keluarga dan seluruh anggota jemaat dan keluarga besar yang mendukung. Biarlah proses yang Tuhan sudah dan akan kerjakan, boleh Tuhan sempurnakan sehingga Pak Gid melalui proses yang sedang berlangsung boleh juga menjadi alat Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahwa mujizat Tuhan masih terjadi dan banyak orang boleh melihat bahwa cara Tuhan adalah cara untuk membuat kami melihat bahwa Tuhan hadir, Tuhan berkarya, dan Roh Kudus masih bekerja hingga saat ini. Kami berdoa untuk setiap kami dan anggota keluarga, kesehatan, juga pekerjaan, hubungan di antara suami istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga. Kami tahu Tuhan rindu setiap keluarga kami boleh menjadi keluarga Kristen yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga kemanapun anggota keluarga diutus oleh Tuhan, kami semua membawa nilai-nilai itu dan saling mendukung anggota keluarga di dalam tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Untuk teman-teman kami yang sedang kuliah, juga anak-anak kami yang masih sekolah, kami berdoa agar mereka boleh melihat bahwa kesempatan studi adalah kesempatan Tuhan untuk membentuk mereka, memiliki keterampilan, memiliki intelektual, dan juga menjadi kesempatan menguji cara Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka dengan panggilan dan pilihan-pilihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami agar studi mereka boleh sungguh-sungguh menjadi alat dan jembatan bagi Tuhan untuk menjangkau dunia bisnis, dunia pemerintahan, dan pelayanan lewat keterampilan-keterampilan yang mereka miliki dari dunia perkuliahan dan sekolah. Kami berdoa untuk pekerjaan teman-teman kami, bagi mereka yang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, Tuhan buka peluang, termasuk Tuhan beri kesempatan bagi teman-teman kami untuk menambah keterampilan, membuka wawasan untuk melihat peluang pekerjaan yang terbuka pada saat ini. Juga mereka yang sudah bekerja dan kami semua yang Tuhan utus menjadi pemimpin di perusahaan, karyawan, Tuhan jadikan kami sebagai misionarismu dengan hadir sebagai pribadi yang berintegritas, sebagai pribadi yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah lewat pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas, yang menginspirasi, dan juga menjadi berkat bagi perusahaan atau tempat kerja kami masing-masing. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang masih mencari pasangan hidup. Kami tahu bahwa Tuhan mencipta kami laki-laki dan perempuan, dan Tuhan menghadirkan pasangan yang seimbang bagi satu dengan yang lain. Untuk itu Tuhan, kami berdoa mereka yang sedang mencari pasangan yang seimbang, Tuhan terus bekerja di dalam diri dan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk GKI Bogor Baru dengan semua fasilitas aset yang Tuhan percayakan, semua anggota jemaat dan pergumulan kami untuk melakukan pertumbuhan jemaat, termasuk bakal jemaat Sentul yang sedang dalam proses pendewasaan. Kami berdoa biarlah proses yang sedang Tuhan kerjakan boleh disempurnakan oleh Tuhan sendiri lewat para penatua dan juga anggota jemaat yang terlibat di bakal jemaat Sentul. Bapa di surga, kami hendak pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah berlangsung, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kesaksian yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan memberkati semua itu, agar kehidupan kami dari hari ke hari makin dewasa di dalam Tuhan, dan kami semua boleh belajar untuk dipimpin Roh Kudus di dalam keseharian kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa dan syukur ini kepada Bapa di surga. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan minggu dapat disampaikan secara langsung saat ibadah, ditransfer ke nomor rekening yang tertera, atau menggunakan e-wallet dengan terlebih dahulu memindai barcode kris. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Bersyukur jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar untuk berdiri, kita menyanyi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang di surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan ya Bapa. Pada saat ini juga kami masih dapat merasakan kenyamanan dan indahnya persekutuan bersama dengan seluruh umat-Mu. Kami juga masih Engkau berikan kesempatan untuk kami dapat memberikan sebagian berkat dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat Engkau berkati dan kuduskan. Dan berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini juga dapat dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semua, kita sudah akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita diutus untuk masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai duta-duta Kristus, untuk menghadirkan Kristus di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, dan kehidupan nyata kita. Pembatas-pembatas yang merintangi kita begitu banyak, tetapi pengalaman jemaat mula-mula, juga Petrus, Yohanes, dan Filipus membuktikan bahwa Roh yang sama akan berkarya, akan memimpin, akan menyertai kita, sehingga kita dimampukan untuk melintasi batas-batas geografi, batas ras, batas agama. Karena kita tahu bahwa Tuhan ingin kita menerima mandatnya untuk pergi menyatakan kemuliaan nama-Nya, dan makin banyak orang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita nyanyikan lagu pengutusan, Tuhan ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini.
Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Jemaat yang terkasih, masukilah kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk bersaat teduh. Cek. Oke. Selamat sore Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Puji Tuhan karena ibadah pada sore hari ini bisa berlangsung dan juga kita bisa mendengarkan dan juga belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya pertama-tama mungkin kita akan mengucapkan terima kasih kepada bagian-bagian yang menjadi pelayan di ibadah kali ini, yaitu singer, juga band, operator dan juga majelis dan juga pembawa firman. Karena dengan teman-teman bisa berpartisipasi dalam pelayanan kali ini, bisa terjadi ibadah di sore hari ini. Oke, mungkin langsung saja kita lanjut ke warta. Untuk warta pertama, ada acara dari teman-teman kita di Klasis Jakarta Selatan, yaitu acara kebaktian raya kaum muda ya untuk Jakarta, wilayah timur dan juga sekitarnya, dengan tema Shine Through the Divide. Akan dilakukan pada hari Minggu 5 Oktober 2025 pukul 10 sampai 12 siang. Jadi hari Minggu dua minggu lagi ya teman-teman, yang bertepatan di lokasi SMPK 5 Penabur Cipinang. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik atau mau ikut, mungkin bisa menghubungi saya atau juga pengurus lainnya supaya bisa kita koordinasikan dengan teman-teman di Klasis Jakarta Selatan. Seperti itu. Mungkin
Nextnya ada PRT atau persekutuan rumah tangga yang akan dilaksanakan untuk dua wilayah 1 dan juga wilayah 2. Untuk wilayah 1 akan dilaksanakan hari Sabtu juga, Sabtu minggu depan tanggal 27 pukul 5 sore sampai selesai. Bertepatan di GKI Bogor Baru, di tempatnya di sini. Kemudian untuk wilayah 2 di hari yang sama juga tanggal 27 hari Sabtu, tapi dilakukan di pukul 11 pagi sampai selesai. Untuk lokasinya di rumah Penatua Taufik dan juga Ibu Yulita. Mungkin next. Selanjutnya ada sakramen perjamuan kudus akan dilayankan pada Minggu 5 Oktober 2025. Mungkin di sini ditulisnya pukul 9, cuman untuk di ibadah sore juga tetap akan dilaksanakan perjamuan kudus juga ya teman-teman. Kemudian sensora morum atau persiapan perjamuan kudus dilakukan secara pribadi di tanggal 14 atau minggu lalu dan juga 21 di minggu ini. Kemudian yang secara bersama atau dipandu penatua pada Minggu 28 September atau minggu depan. Kemudian bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang berhalangan hadir atau tidak bisa beribadah di tempat ini, bisa ada perjamuan kudus di rumah yang dilayani pada 12 Oktober 2025. Dilayani oleh Pendeta David Sudarto. Untuk yang ingin melaksanakan perjamuan kudus di rumah dapat menghubungi TU paling lambat tanggal 5 Oktober 2025. Oke. Selanjutnya dan yang terakhir ada prosedur pemilihan penatua. Jadi berdasarkan PMJ GKI Bogor Baru tanggal 10 Agustus 2025 akan dipilih 14 penatua untuk masa pelayanan 2026 sampai 2029. Berikut mungkin ada list dari nama penatua-penatua yang berakhir masa pelayanannya, tapi ada terbagi tidak dapat dicalonkan kembali karena telah melayani selama 2 periode, dan juga satu lagi dapat dicalonkan kembali karena baru 1 periode. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya warta pada hari Minggu ini. Seperti biasa